komen, ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang suka welcome, boleh gabung, silakan join. Yang nggak suka mungkin malah sebaliknya gitu ya pendapatnya. Kalau nggak suka denger, nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Oke? Karena kita nggak akan ada persamaan tuh 100%. Bener nggak? Menghadapi satu kasus dan pemikiran untuk pro kontra pasti ada. Yang pro, yang kontra. Yang pro hayu, monggo silakan. Yang kontra ngapain? Mendingan capcus aja, ya kan? Oke. Hai. Coba aku sapa-sapa kalian dulu. Bentar. Yeni, Evi, Bundo, LB, Perfume, Yudaning Ayu, Rusdi, Naifa, Intan. Hai Intan. Hai Made. Hai Kar. Bun cantik banget hari ini. Thank you Intan. Mamik Pasuruan. Hai Mamik. Hai Mamik. Hai Urfi. Makasih udah follow ya. Hardi, welcome. Julita Ika, thank you so much. Untuk teman-teman semua yang udah absen Love Orange-nya, thank you so much. Kalian lagi ngapain hari Minggu nih? Aku sama Kanya, jangan Dede. Aku sama Kanya sore hari ini bakalan spill juga produk-produk keunggulan dari live-nya Mamski, yaitu skincare Presley Skin pastinya, sama ada body care juga. Dan kita akan bahas yang viral-viral yang ada di sosmed. Kalian bisa ikutan bahas juga ya. Buset. Pokoknya kalian boleh ikutan komen, boleh ikutan curhat, boleh apa aja yang kalian mau, boleh. Cantik banget Teteh, cantik. Boleh tanya, boleh. Ernani mau nanya apa? Gue puas banget dengan sidang kemarin, katanya Irama. Asli. Sidang kemarin itu nih, Mamsi kasih tahu ya guys. Jadi kalau namanya sidang, udah ada putusan 5 tahun, itu biasanya 2/3 dari putusan itu. Jadi dikurangin sedikit gitu. Misalnya oke, diputuskan akan 5 tahun tuntutan. Nah biasa tuh vonisnya tuh berkurangnya tuh sekitar 2/3. Jadi kemarin itu kita tadinya mikir paling nih kayaknya 2 tahun deh gitu loh. Sempat ada terbersit, aduh jangan 2 tahun doang nih, secara kan ITE gitu kan. Ternyata alhamdulillah 3,5 tahun. Emang puas ya, lega banget. Hai Twilight. Iya Mam, kalau pakai serum retinol dibilas nggak? Enggak, besok paginya aja. Tidur aja pakai serum retinolnya ya. Kak, kacamatanya bagus, thank you. Ya, Mam cantik amat. Aku tuh udah dandan sih, udah pakai day cream. Jadi ini tadi barusan aku kasih day cream. Terus nggak pakai apa-apa lagi, kayak cushion nggak pakai, foundation nggak pakai, day cream langsung bedak tabur. Day creamnya dari Presley Skin. Yang ini nih yang aku pakai buat siang, karena buat siang-siang. Nih day cream. Aku tadi pakai ini, ya. Abis pakai day cream, aku totolin sunscreen. Ya kan, Kak, krim malamnya pakai apa? Pakai Presley Skin. Aku totolin sunscreen. Tuh. Terus, udah nih 2 ini. Terus aku pakai bedak aja, tuk, udah, gitu. Mal enggak dong. Kamu mau yang komplit? Aku ada Pink Glow, day cream, night cream. Mamski mau order, oke Kak, krim malamnya pakai apa? Aku usia 50, sama kita usianya 50. Mawar. Buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, silakan ini. Oke, aku masukin aja ya, 1 set ya. Serum buat pagi malam, jadi pakai serum dulu, terus pink glow serum, day cream. Malamnya pink glow serum lagi, night cream, oke? Cus, isi 3 kayaknya. Oke. Yang dapat face mist ya Mama ya? Iya. Hadiah gratisnya face mist hanya selama Mamski Live doang. Sudah masuk. Udah masuk?
Let's go ada di etalase nomor satu-satunya. Ini yang sunscreen ini juga enak banget. Ini Chroma Bright untuk mencerahkan. Aku masukin juga ya, isinya 2. Udah kayaknya? Ya. Capcus. Oke. Capcus. Coba yang mau nih bedaknya gue pakai makeover. Tuh bedaknya ya. Bedak aku pakai makeover. Untuk yang komplit day cream night cream plus ditambah ada serumnya, itu harganya cuan banget guys. Ku kasih lagi hadiahnya face mist, cuan banget dapat 3 ini. Serum plus face mist. Oke, face washnya apa, Ma? Presley Skin face wash, coba masukin nih ini nih. Ini satu face warna washnya. aja, Mam, ya? Sama tonernya, masukin sama toner. Ya. Nah, aku juga pakai ini loh guys. Face mistnya loh, say. Nih. Aku di sampingnya tuh ngedengerin gitu Doktif sambil ini nih sikiran, nangis dia. Bener-bener kayak air matanya tuh nggak bisa ditahan tuh. Udah kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku sampai aku tepok ya, aku tepokin, aku tenangin. Iya dok gitu kan. Aku kasih support lah gitu. Terus dibacain bahwa diputuskan mutlak bersalah terdakwa dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun ya, 3 tahun 6 bulan dengan denda 10 juta. Kalau tidak bisa membayar akan ditambah lagi 2 bulan. Itu Doktif nangis. Alhamdulillah ya Allah, kita semua. Gue sampai terharu juga. Mamski juga sampai bener-bener yang kayak terharu banget gitu. Karena ternyata kenapa? Awal, bukan. Aku bukan di keluarga Cemara. Namanya Emma Waroka. Ya, itu Lia. Bukan Emma. Terus si Doktif bilang waktu di awal tuh kan ada Doktif sumpah Quran. Qurannya dipegang gitu kan di kepala gini. Aku lihat juga tuh fitinya. Dan sumpah itu dilakukan ternyata karena Sahrul ini sudah nyebutin nama Doktif berkali-kali dengan giringan opini itu seolah-olah si Doktif merupakan satu sindikat dan antek-anteknya dari Shaun the Sheep. Disebutin lah nama-nama Doktif, Yolo Ine oleh si Syahrul. Karena merasa difitnah, Doktif ngerasa tidak pernah kenal sama si Shandy dan Juragan ya kan. Juga gak punya hubungan apapun dengan Nikita Mirzani, dengan Dr. Oki, dengan siapapun. Doktif itu independen. Disitulah dia bersumpah. Kenapa cuma 3? Bukan cuma, itu udah bagus banget. Karena 5 tahun tuntutan. Biasanya putusan pengadilan itu 2/3. Gitu say. Justru sebenarnya kalau setengahnya kan 2,5 tahun kan. Justru kita pikir tadinya 2 tahun loh putusannya. Ternyata dapat 3,5 tahun. Itu gede banget. Di atas. Di atas seharusnya. Bukan seharusnya. Di atas pemikiran kita gitu. Dari 5 tahun biasanya itu jadi 2 kan. Ini enggak, dibikin 3,5. Emang independen. Memang Doktif independen. Gak ada siapa-siapa Doktif. Asli say. Kan aku udah ketemu kemarin sama Doktif untuk pertama kalinya. Independen itu dia. Dia mah gokil tahu.
Iya. Betul, Sahrul itu bener-bener ngawur. Bener-bener ngawur. Itu mah titipan ya, Sahrul itu. Titipan itu. Dibacain semua sama hakim kok. Itu udah ada briefingannya itu. Udah ada template-nya yang diomongin Sahrul. Semua itu udah ada yang nyuruh itu. Kita nanti bakal bongkar siapa yang nyuruh. Dan siapa yang tukang bayar ternyata. Peternak buzzer guys, gila. Peternak buzzer. Kok 10 tahun namanya undang-undang ITE mah maksimal 6 lagi, Bo. ITE, undang-undangnya ITE kan pelanggaran undang-undangnya. Kalau bun-bun orang tuh 15. Bun-bun. Ada. Bukan beneran ada lagi, sudah ada yang ngaku buzzernya, tinggal nanti semuanya dikumpulkan bukti-buktinya. Udah ngaku, buzzernya tobat. Buzzernya udah tobat. Dan yang ngomong itu adalah mantannya orang yang terdekat. Udah gitu aja. Dia sudah memberikan statement kok. Udah ngaku. Bunda kalau flagnya menahun. Coba kayaknya. Muka kering kusam. Pakai yang komplit ya. Pakai yang komplit aja nih sayang. Mbak tadi olahraga ya? Iya, aku tadi ke GBK, ke SCBD. Cus yuk, Vibe Story, thank you. Oke, ada masuk. Oke, kalau mau untuk membuat muka kamu lebih cerah, dark spotnya juga udah mulai dirawat lagi dengan Pink Glow Serum. Nyiramnya gila-gilaan. Gue nggak ngerti duitnya gimana caranya nyarinya, I don't care. Tapi dia lagi ngebuang-buang banyak, terutama untuk nge-hire buzzer. Udah deh, udah ada yang kasih statement. Udah gitu aja. Yuk 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tambahin lagi deh waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Etalase 2 itu maskernya udah isi banding 3. Kasno mau ambil yang satuan dulu. Boleh. Ambil yang satuan dulu deh. Ini maskernya kan yang kamu mau kan sayang? Masker Collagen Goldnya masukin saya nih. Sama serum. Serum lebih hemat isi 2 nih kak. Ada serum isi 2 masukin juga kan? Kasih tahu nomornya ya. Biar langsung diarahin. Jadi ini ada ketua geng buzzer yang tobat. Dia bilang saya nggak nyangka tampilannya sangat baik. Waktu bicara sombong sekali. Tidak ngeliat muka, mainan HP begini. Oh, penghasilan saya 100 sekian miliar sebulan. Kamu saya bayar ya. Jadi buzzer. Begitu caranya. Oke guys, maskernya nih yang lagi Mamski pegang. Kalau mau isi satuan, teman-teman ke etalase 3. Kalau mau lebih hemat lagi, ambil aja bundling langsung isi 3 di etalase 4. Sama kakak Asma tadi mau sama serum juga ya, Pink Glow. Pink Glow udah ada sayang di etalase 2. Pink Glow-nya bundling itu harganya jauh lebih hemat. Kakak ambil aja yang isi 2 di etalase 2. Let's go guys. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang-orang yang menunjukkan kekayaannya berlebihan. Karena itu hanyalah trik untuk membuat kita percaya sama mereka. Lalu mereka akan menjual barang yang sangat-sangat tidak sesuai dengan harga dengan kualitas, yaitu overprice dan overclaim. Ini sedang dibersih-bersihkan oleh Doktif dengan tim semuanya yang sekarang sudah bergerak semua. Jadi kalian tinggal tunggu berita baik dalam 2 minggu ke depan. Wow. Gua mau lihat VT seseorang. Sambil kalian belanja itu lihat nih ya. Ini saya mau kasih lihat tekstur dari masker Collagen Gold. Di etalase berapa kayaknya? Di etalase 4 yang udah dipin itu isi 3. Eta 4, isinya 3. Ayo guys, buruan 1 menit aja nih. 1 menit. Baru Mamski buka VT ya.
Kakak gelangnya bagus, kakak mau gelangnya Mamski? Masih ada nggak ya? Aku coba cek. Yuk 50 detik lagi. Ayo guys, langsung digercepin dan di payment ya sayang ya. ...39 detik. Let's go guys. Tadi kakak yang nanyain langsung ambil sayang, mumpung masih ada di etalase. Kakak gelangnya Mamsi udah masuk di etalase juga, boleh dicek ya. Boleh dicek-cek. 17 detik lagi guys, yuk. Diambil dulu, gercepin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah. Ya. Doktif itu kan sedang dilaporkan oleh Andreas Situngkir ya. Di Medan toh. Dan Doktif juga melaporkan ke Mabes di Jakarta. Emang enak. Dokter Andreas Situngkir bertemu dengan Doktif. Lalu pendukungnya bilang kalau nih suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Benar. Dokter ini fokusnya untuk pelaporan ke DRL. Selanjutnya kita fokusnya ke DRL, fokusnya ke persekusi dari SS dan kawan yang insya Allah nanti mungkin akan segera naik ke sidik. Gitu. Doakan aja teman-teman, soalnya pada capek nanyain soal persekusi dokter udah 100 hari lebih, kok nggak ada kelanjutan gitu loh ya. Jadi dokter mohon sebenarnya berjalan. Jadi ingetin lagi ya, nggak ada kasus yang dokter laporkan itu nggak berjalan. Tuh. Jadi untuk kasus persekusi yang dilakukan oleh SS dan kawan-kawan dugaannya ini tetap berjalan. Kita doain ya, kita kawal bareng-bareng, jangan pernah lelah. Kenapa? Karena sebenarnya ini juga untuk kalian, untuk masyarakat. Jadi supaya dunia skincare Indonesia jadi benar. Gitu. Ingat ya, cancel culture. Di luar negeri gitulah kita ini pengennya bangsa Indonesia jadi bangsa maju gitu loh, kayak Korea gitu ya. Kalau di Korea itu udah ketahuan ownernya nakal, langsung cancel. Jadi kapok ownernya. Kalau di sini mah enggak, kaliannya gampang banget maafin. Pelakunya ngulang lagi, maafin. Pelakunya ngulang lagi, nggak ada efek jerah. Yuk mulai sekarang be smart buyer. Ya, jadi masyarakat yang cerdas. Benar. Bikin cancel culture, bikin pelajaran buat mereka. Oke? Mbak, serumnya katanya. Doktif kemarin juga bingung loh pada saat vonis itu. Nih guys, dengerin ya. Jika memang Lillahi ta'ala saya nggak ikhlas dunia dan akhirat. Ibarat kata Bodoh amat deh lu. Nih, dengerin nih. Minta serum ya. Mau serum wajah ya? Ini sama ini saya lip serum. Lip serum yang bandeling isinya 3. Bandeling isi 3. woi, nepos, stop membodohin aku netizen ini. Aku takkan Tunggu. ada nona Ambon guys. Udah masuk? Oke. Masuk. Kakak Asna bisa langsung cek di etalase untuk serumnya.
Ada yang satuan dan juga ada yang bundling isinya 2. Tinggal dipilih aja ya sayang ya. Yang satuan di etalase 1, kalau mau yang bundling lebih hemat etalase 2, dan Magic Lip Serum yang lagi dipakai Mamski warnanya pink cantik banget. Udah ada bundlingnya di etalase 3. Let's go guys. Ayo langsung diambil aja. Serum muka udah Asna. Untuk ini Magic Lip Serum yang Mamski pakai buat mencegah bibir supaya nggak kering, pecah-pecah, juga berwarna gelap. Ada isi satuan udah masuk ya? Baru masuk Yang isi 3, bundling 3 guys, itu lebih cuan. Nih, etalase 3. Tuh. Cus, buruan ya sayangku. Waktunya nggak lama-lama buat kamu, buruan ambil aja 2 menit terakhir. 2 menit terakhir, 2 menit aja. 2 menit aja buat yang ada di etalase. Yang mau ambil sekarang. Mamski mau dengerin ini video pengacara Fitri Sahuteru update kasus melawan Nikita Mirzani. Buruan, ayo guys. Ayo. Yang mau ambil nih, lihat nih lip serumnya nih. Tuh. Ambil. Kakak Rosa tadi nanyain lipstiknya Mamski itu lip serum ya sayang ya. Lip serum. Tuh. Ambil. Nah. Terus kamu tadi yang mau apa? Serum wajah. Serum wajah di etalase 1 yang satuan, isi satuan, etalase 2 yang harga bundling 2 lebih murah. Gas yuk, 1 menit 16 detik. 1 menit 16 detik. Nah, yuk guys, yang lain teman-teman yang lain langsung aja digercepin. Serumnya ambil yang isi 2 aja kak, lebih cuan. Serum isi 2 apa isi 3? Oh yang 2, iya serum ini Pink Glow. Pink Glow serum ambil yang isi 2. Kalau yang ini yang ambil yang isi 3 nih, yang ini nih, yang isi 3. Sudah mbak katanya. Pecinta rupiah ajak Agus lah. Agus mana nih? Agus Buntung apa Agus apa? Satu lagi. Agus sedih banget. Apa buntel? Yuk, mau yang mana yuk? 30 detik lagi guys. Cepetan teman-teman. Sudah mbak, iya. Cus. 25 detik lagi. Let's Ayo. go, guys. 23 detik. Buruan langsung di payment ya sayang ya. Ini aku pakai ini nih guys, sambil tunggu kering ya. Masker Collagen Gold. 12 detik lagi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yeay, minta krim siang malam tuh. Keluarin dulu semua, masukin yang krim siang malam. Oke, Mam. Oke. Langsung aja paket hemat ya. Langsung paket hemat. Jadi ini ada pengacaranya Fitri Sahuteru. Dia bilang begini. Hari ini Aku lagi on the Taruh. Tukang hamil hayo weh. Mana Lalu sih? katanya beredar chattingan aku berantem sama suami. pertemuan antara Mana? Chelsea itu tadi melawan gua. Siapa? Paket sehat udah masuk. Paket sehat udah masuk sayang. Dua Kak Asna. Mbak Apa tahu tuh? dipakai kapan? Pagi kalau Mamski. Kamu boleh pakai pagi, boleh pakai malam. Hai Miko-chan, welcome. Setelah cuci muka sayang toner dipakainya. Yuk paket sehatnya diambil dulu. Hei Samira. Bentar ya. Hah? Tunggu, nih gue mau. Tadi mana sih itu pengacaranya si Fitri, pengacara Fitri Sahuteru? Oke Kakak Asna. Oke Kak Asna, terima kasih. Pengacara Fitri Sahuteru. Tapi sejauh ini udah komunikasi juga dengan Kak Fitri bahwa sudah ada pemanggilan gimana bang? Iya, infonya memang belum ada, Oke, Kak Asna. belum diterima, belum ada. Kalaupun ada nanti pasti diinfokan ya, untuk bisa memenuhi panggilan ya. Anda untuk laporan di lain Thank you Asna. Jakarta Selatan
laporan NM ke Kak Fitri dari di Polres Jakarta Selatan emang belum ada pemanggilan sama sekali ya bang? Ya sampai saat ini belum ada. Dan kalau memang ada panggilan, tentunya hadir untuk memenuhi panggilan. Tapi dengan kan info beredar katanya pemeriksaan terkait kata-kata mungkin ibu biadab itu mungkin benar atau seperti apa sih bang? Ya ntar itu kan pihak kepolisian akan melihat ya. Kalau memang ini kasus ini layak untuk bisa dilanjutkan ya pasti tentunya itu akan ada pengembangan terhadap perkaranya dan sangkaan dari pasal ataupun laporannya kan gitu. Jadi nanti untuk bisa dikembangkan itu kan nanti penyelidikan dulu, dilihat dulu. Dan polisi sekarang juga pasti akan jeli ngelihat kasus-kasus yang istilahnya kasus tak perlu dilanjutkan, artinya kasus sampah atau kasus itu kalau memang itu tidak terbukti ya harus dihentikan. Buat apa gitu kan melanjutkan kasus yang materialnya sangat minim. Tapi kalau memang ini kuat, dugaannya kuat ya silakan aja. Kan itu namanya juga orang melaporkan sah-sah aja kan. Kemarin melihat Kak Fitri kan dilaporin sama NM sendiri, mungkin gimana bang? Ya kalau melihat adanya laporan ya, sebenarnya kemarin hasil dari komunikasi dengan Mbak Fitri, ya tentunya Mbak Fitri pasti kooperatif dan ini adalah bentuk satu ada kausalitas ya, artinya adanya satu sebab akibat kan. Nah mungkin sekarang satu perbuatan ada satu laporan itu tidak ada sebab dan akibat kan, tentu itu dulu. Nah predikatnya itu. Nah tentunya balik lagi warga Indonesia yang baik mendapatkan surat panggilan dari kepolisian tentunya pasti akan memenuhi panggilan itu. Nah sebaliknya apabila mau akan melaporkan tentunya pasti akan ya sebaliknya juga itu harus kooperatif. Bang, Mau tuh. akhirnya NM ini melaporkan Masukin. Kak Fitri sendiri sudah mengetahui belum sih bang, ada obrolan nggak sih bang? Ya kalau namanya laporan ya tentunya nggak paham itu. Nanti di dalam proses hukum kan peristiwa hukum itu kan ada saksi-saksi, ada bukti dan ada bukti tambahan, ada bukti lain, saksi tambahan, saksi adecat. Wilman Nokia mau. Saksi Oke. meringankan, saksi juga yang memberatkan, dua saksi Masuk lip serum, ambil yang isi 3. Yuk, let's go guys. Ada tuh di atas isi 3 ya. baru dialihkan Let's go. pengadilan, nanti disidangkan dan di situ baru lihat. Sekarang gini deh. Yang 3 huruf yang sudah disebutkan sama si FS itu sangat-sangat tidak betul. Berita itu adalah hoax. Itu sakit katanya dokter gini. Lu tahu apa? Masa nyebut orang sampai sakit 3 huruf gitu loh. Ini agak 11-12 ya sama peristiwanya Paula Verhoeven. Ya kan? Yang satu sama mantan suami, yang ini sama mantan sahabat. Ya Allah. Musim banget gitu loh. 3 huruf ini. Oke, langsung lanjut yang ada di etalase itu nomor 1 ya. Nomor berapa? 1 yang bundling. Bundling di 3. Lebih cuan saya. Ini Magic Lip Serum untuk kamu yang bibirnya kering, pecah-pecah atau pengen menjaga kelembapan bibir. Juga warna bibirnya pengen tidak gelap ya, pengen yang lebih kayak cerah gitu loh, warna pinky sehat, warna natural tuh, bukan pakai lipstick ya. Serum. Ambil di etalase 1 dan 2, waktunya 1 menit aja. Aja guys, yuk ambil biar teman-teman bibirnya itu sehat, nggak pecah-pecah, nggak kering, udah halal dan udah Bepom. Yuk. Let's go. Ambil tuh di etalase ada yang isinya 3 itu bundling lebih murah ya guys. 47 detik untuk ambil serumnya. Magic Lip Serum. Ambil guys, buruan langsung 40 ambil. detik. Yuk. Ambil dan di payment ya, jangan lupa. Iya dong. Masa ambil nggak payment sih? Nanti ini lagi nggak dapat harga promo lagi. Promo. Ya ini tadi udah kering ya guys, tuh lihat. Kalau ini tuh masker kolagen gold nih. Masker kolagen gold.
peeling. Gak lama-lama udah kering tuh guys. Endol. Tuh. Ya, Sudah bunyi. habis. Tuh. Ya kan? Halus kan? Halus loh. Lebih halus. Pokoknya begitu udah kamu pakein masker tuh pasti halus. Ya, udah lihat ya masker kolagen goldnya Mamski ya. Yang aku selalu pakai. Oke. Tadi udah diambil ini Magic Lip Serumnya. Udah? Bagian semua. Udah ya? Udin. Nih. Alright. Lanjut lagi. Jadi kalau yang menurut Mamski, yang Mamski lihat ini sih, geger. Aman kenalan di airport. Kaget kita hampir sama tingginya. Tapi ternyata umur adoptif di bawah Mamski. Iyalah udah keluar di ET. Orangnya cerdas, mandiri, luar biasa. Penyayang kucing sama kayak gua. Iya. Kucingnya ada 55 ekor. Punya Maine Coon, punya British Shorthair, punya inu kucing segala macam ras dia punya. Orangnya sederhana, biasa aja. Padahal tajir itu, tapi nggak ada flexing, belagu, sombong. Orangnya biasa. Nih, gua ngomong tentang adoptif tuh. Kaget gua pasti bilang, cita-citanya pengennya mati sahid. Udah, begitu dia ngomong gitu udah selesai. Musuh-musuhnya udah selesai lu. Nggak usah ini deh lu. Nggak usah sombong deh depannya adoptif deh, beneran deh. Iya kan, adoptif punya klinik di Cilegon udah lama banget. Iya, dia kalau dia mau main cara kotor, adoptif itu udah punya private jet dari zaman baheula. Dari tangan dia sendiri, om dia dokter kok. Iya, say, ya. Dia sayang betul sama ibunya. Satu hal yang gue suka banget lihat adoptif, sangat sayang sama ibunya, sangat deket sekali sama ibunya. Sampai teleponan, video callan sama mamanya, mah ngabarin terus dimanapun. Itu anak yang begitu, insya Allah hidupnya tuh aman nyaman sampai akhir. Relawan waktu COVID dan beliau ke Gaza, pergi beliau nyumbangnya miliaran, nyumbang buat orang miliaran. Betul, sholatnya nggak tinggal. Kemarin waktu kita pulang kan dari pengadilan itu udah jam 4. Asar maghrib sholat, ada musola, sholat langsung. Itu adoptif, jadi nggak banyak bacot gimana. Dia stick sama tujuannya dia. Gua mau berantas mafia skincare. Titik. Terus dia diterjang sama dia. 15 laporan guys. Orangnya pintar, mandiri, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Cita-citanya mau mati sahid. Orang mah cita-citanya pengen liburan kemana lah, pengen apalah. Gue pengen beli tas Hermes yang baru. Private jet. Dokter bilang, aku pengen mati sahid. Ya ampun, gue baru denger ini sih, ada orang cita-cita mati sahid sih baru ini sih. Jujur aja say, jujur li ya. Gue bilang, buset ini cewek gila juga, gue bilang. Dari sekian banyak gue ketemu orang ya baru satu yang kayak orang kayak adoptif punya cita-cita mati sahid. Itu lawan-lawannya cemen banget itu. Makanya dia nggak gentar kan waktu dipersekusi. Lihat nggak Kanye tuh waktu yang videonya dia diserang banyak orang, dia diam aja gini. Cool banget ya Om. Cool banget. Itu namanya mental baja imannya itu udah di atas rata-rata ya musuh-musuhnya. Gak takut dia. Gaza disamperin, lu siapa? Bukan siapa-siapa lu. Buat dia mah lu siapa lu? Buat dia. Gak apa-apa kita mainkan. Tunggu aja waktunya. Ntar juga semuanya juga kena kok guys. Kena semuanya. Iya. Benar. Gitu.
Nah, kalau si NM ini bebas atau enggak tergantung dari nanti di kejaksaannya. Bagaimana dengan bukti-buktinya itu lengkap enggak? Terus yang sudah diperjuangkan kan adalah bukti yang diberikan oleh pelapor. Itu buktinya itu melanggar hukum enggak? Merekam. Ya kan? Itu kan ada pakemnya. Bukti itu harus bukti yang legal. Itu gak bisa sembarangan, Say. Gitu, Say. Menurut gua lah, kan gua bukan ahli hukum. Lu gimana? Gua bukan ahli hukum, jadi cuma bisa melihat, memantau itu berdasarkan perkembangan saat ini. Perkembangan saat ini diperpanjang nih masa tahanan 30 hari karena untuk waktu yang diberikan oleh pihak kejaksaan agar pengelola mencari buktinya yang bisa menjadikannya P21 toh untuk dilimpahkan ke kejaksaan menunggu jadwal sidang kan gitu. Tuh. Ya kalau kayak gua dibilang bebas apa enggak ya nggak bisa, kita kan melihat fakta data di depan. Ya kan? Enggak, gue sama Doktif kesamaannya pertama sama-sama tinggi, kedua pencinta kucing, bener-bener anabol, dan ketiga kita tidak punya anak, childless. Tapi nggak tahu kalau Doktif masih mungkin akan menikah atau gimana, gue nggak ngerti. Dia kan berarti kan 40 something ya. Kalau Mamski udah jelas udah 51 tahun ini, udah kansnya udah sangat-sangat super sekian 0, sekian persen punya anak. Kalau mungkin Dokter masih bisa kalau beliau mau ya gitu. Udah di blok Karena kan? bedanya di bawah aku sekitar 6-7 tahun Dokter. Tuh. Masih bisa kalau beliau mau ya. Tapi untuk saat ini memang kita berdua kondisinya tidak punya anak. Nah, jadi Bukan itu child free, childless ya. Bukan child free ya. Kalau child free itu kan kita memilih untuk gak punya. Ya. Childless itu tidak punya anak karena kondisinya bercerai dengan umur. Kalau Mamski juga seperti itu. Tapi kalau disuruh milih, mau nggak punya anak? Mau banget. Kandung ya. Untuk adopsi enggak. Kalau untuk aku. siapa? Si Nepos. Nepos nyindir-nyindir. Nepos nyindir apa dia? Banyak bacot itu. Diam aja dia itu. Nih ya. Kemarin juga gue nemu emang videonya si Nepos kayak marah-marah tantrum sebentar. Lihat ya, kita lihat. Aduh, capeknya. Mengawal kasus ini. Mengawal kasus ini memang harus sabar ya, Say. Nih, sebentar. Ya, aku sudah coba. Dengan pidana penjara Ini yang terbaru. Ya, aku sudah coba. dengan pidana penjara Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes HIV, ya. Sebaiknya kalian tes HIV. Karena Kenapa NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan melaporkan kasus, yaitu melihat postingan melalui IG dengan kata-kata atau perkataan yang tidak baik tentunya, yaitu dengan korban disebut positif HIV. Itu ya. Ntar itu kan pihak kepolisian akan melihat ya, kalau memang ini kasus ini layak untuk bisa dilanjutkan ya pasti tentunya itu akan ada pengembangan terhadap perkaranya dan sangkaan dari pasal ataupun laporannya kan gitu. Jadi nanti untuk bisa dikembangkan itu kan nanti dilihat dulu, dilihat dulu. Dan polisi sekarang juga pasti akan jeli melihat kasus-kasus yang istilahnya kasus nggak perlu dilanjutkan, artinya kasus apa atau Jadi Nikita Mirzani kan ngelaporin tuh sebelum masuk kan, ngelaporin si FS karena dia merasa melihat ada banyak buktinya sudah menyebutkan kalau NM itu punya penyakit yang sangat berbahaya itu loh, yang 3 huruf. Nah, nggak tahu nih perkembangan kasusnya seperti apa, tapi kita akan pantau terus ya guys ya, kasusnya jalan, itu jalan betul, aku tahu itu. Tapi seperti apa jalannya kemana coba kita lihat ya.
Mana? Karena Bukan, bentar. tidak akan mengentertain haters tidak akan mengentertain fitnah-fitnahan ya. Tunggu ya guys, gue mau lihat bentar. Detik-detik Madam Niki kasusnya Isa Zega di Polda Jawa Timur. Menurut aku ya, aku lagi Nih. on the way untuk mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira ya. Berita? Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku, kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau Pak fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Wait, kau sudah tersangka di Medan nanti. Fokus aja sama diri kau Samira. Memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau tar dulu. Aku, diri aku, kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras. Tunggu dari awal. Mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira ya. Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku, kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau Pak fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Hari Rabu besok aku tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi jangan gila-gila sok berkuasa Samira. Sekalipun kau punya mantan katanya dekat dengan penguasa, nggak bisa, karena aku akan pantau ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Polisi. Astagfirullahaladzim. Kok dia bisa tahu urusan tersangka tersongko ya? Bukannya itu kasusnya dokter si Tungkir. Kok dia yang malah tahu soal masalah jadi tersangka dan segala macem ya? Ada yang nggak bener nih. Ada yang nggak bener nih. Siapa ini Darmawan Effendi ini? Darmawan Effendi 209 ini siapa ini? Bukan, laporannya si Andreas itu si Tungkir. Andreas si Tungkir yang di Medan ini. Kok dia bisa tahu? Ngapain kau ngurus aku Darmawan Effendi? Ngapain kau ngurus aku? Siapa kau? Siapa kau? Ngapain kau ngurus live-nya aku? Ini live Mamski. Itu bos, waduh buzzer. Blok, hanya blok. Ada sampah masuk, blok, langsung blok. Sampah masuk, ayo langsung blok. Dah, blok. Aduh. Dah. Buzzer, ya udah Mamski blok. Jadi ini dia udah sebut nama Samira, berani juga ya nyebut nama Samira dan sudah meyakinkan banget, dibilang ini udah tersangka. Waduh. Bentar ya. Bentar. Aku lihat dulu ini. Aku lagi on the way untuk mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira ya. Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku, kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau Pak fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Kata siapa Bu udah tersangka Bu? Ibu bisa bicara seperti itu tuh dari mana Bu? Ibu sok yakin, sok iye bilang Samira udah tersangka di Medan. Ibu tahu dari mana? Itu nama lengkap loh, itu udah disebut loh. Nama lengkapnya Doktif emang Samira.
Kenapa Bu Fitri kok yakin banget Samira udah tersangka di Medan? Dari mana, Bu? Ini yang bikin bingung ya, guys. On the way untuk Yang bikin bingung. fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Hari Rabu besok aku tahu apa yang akan terjadi. Rabu besok, kan Rabu kan kemarin. Gak ada apa-apa tuh. Gak ada apa-apa. Dokter Andreas bilangnya udah 2 kali pemanggilan. Dokter Andreas yang dipanggil ke Mabes. Dokter Andreas yang dipanggil ke Mabes. Ini Dokter Andreas sama Jadi jangan Doktif. lagi. Ini Say. Speak up, Kak. Ini Say. Dokter Andreas ketemu sama Doktif, Say. Ini. Itu. Ikut-ikutan ya masalah ini ya udah dipastikan sama Bang Hotman. Tim legal HW nggak ada ikut-ikutan ya. Jadi karena tim legal HW itu bukan bidangnya itu. iya. Bidangnya banyak kan intern Nah, dokumentasi. pokoknya urusin bisnis aja ya Bang ya. Ya. Jangan ngebelain yang salah-salah, nggak usah kalau udah jelas. Dan lawan lu juga sanggup bayar pengacara mahal. Hati-hati dah lo. Hati-hati dulu. Tapi kan dunia nyata ya. Kadang-kadang aturan sama kemampuan kan bisa berbeda. Kita sendiri lebih banyak Ya Niki harus saya jelaskan, jadi bukan itu. Niki sendiri ya kalau memang ini harus bergulir ke persidangan ya gulirkan aja gitu. Tapi kalau belum siap ya sudah segera lepaskan. Kenapa Anda harus menahan orang kalau Anda sendiri masih bingung cari bukti? Gitu. Jangan main-main lah dalam proses ini. Ya. dalam artian berarti ini sudah 3 kali panggilan masa penahanan, kemungkinan akan P1 atau malah Saya nggak tahu, tanya ke penyidik ya, karena itu urusannya penyidik. Yang jelas penahanan tersebut adalah sesuai dengan pasal 29 KUHP karena ancamannya di atas 9 tahun. Yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kenapa perkara yang seperti ini dengan Ciut, yakin Bo. sekali. Kenapa Anda masih mencari bukti, masih mempersoalkan bukti-bukti, salah satunya terjadi penyitaan beberapa waktu yang lalu terhadap salah satu objek yang sebetulnya tidak ada relevansinya, tapi ya itulah jadi kewenangan daripada penyidik. Jadi saya sampaikan yang dijadikan dasar untuk melakukan laporan itu adalah rekaman percakapan antara seseorang dengan Ismail Marzuki. Nah, rekaman tersebut ada sama saya dan itu disebarluaskan, ada sama saya dan yang saya jadikan bukti untuk laporan polisi. Yang kami laporkan adalah orang yang melakukan rekaman, sehingga itu disebut dalam sidik, dalam lidik, dalam lidik, sehingga nanti dicari siapa yang merekam dan siapa yang menyebarluaskan. Yes. Artinya apapun itu yang ada dalam rekaman tersebut ataupun hasil dari rekaman tersebut adalah hasil yang patut diduga adalah hasil yang ilegal. Bagaimana yang Rekaman itu adalah hasil yang ilegal. Jadi manuvernya adalah pengacara Nikita Mirzani melaporkan bukti rekaman yang mana rekaman tersebut direkam tanpa izin dan sepengetahuan dari orang yang direkam, yaitu Ismail ya atau Mail, dan sudah disebarkan ke halayak ramai, ke publik, ke umum. Dua-dua dari kondisi tersebut adalah sangat melanggar hukum yang berlaku di negara kita. So teman-teman, let's go. Kita mau ambiarin lagi Kiss Body Lotion ya. Sekilas iklan. Let's go. Mamski mau kasih sedikit ini tips buat kamu yang pengen kulit, badan mulus, bekas lukanya juga memudar ya.
dan kamu pengen wanginya seger seharian, let's go, let's go, let's go. Iya, Kak Paula bisa, betul, sudah dilaporkan, semuanya sudah dilaporkan. Semua yang merasa menjadi korban perekaman suara, video, terus disebarluaskan melalui sosial media bisa melaporkan karena ada undang-undang ITE yang melindungi hak-hak kita, guys. Oke, aku dengan 1 menit 2 menit aja ya. Ini adalah body lotion dari Kiss, di mana hand and body lotion ini adalah namanya whitening body glow up dengan jumlah niacinamide 4,25%. Jadi dia bisa mengglowingkan dan mengglow upkan. Terus ada apa lagi Kanya? Dia ada kandungan niacinamide juga. Iya. Bisa buat teman-teman yang kulitnya itu belang karena kena sinar matahari, bekas luka ataupun di daerah-daerah lipatan itu kan suka gelap. Teman-teman pakai ini, rutinin aja sehari itu 2 sampai 3 kali. Untuk hasil yang lebih maksimal bisa ditambah tetesin pakai serum Chroma Bright. Iya, masih banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Dikit aja ya karena dia kental banget tuh. Jadi untuk kamu yang kulitnya mungkin udah pernah ya jatuh dari sepeda atau lagi masak kena minyak atau kena kutu kucing, kalau suka piara kucing ya atau piara doggy ya. Nah, ini adalah cara untuk mengembalikan kondisi kulit kamu menjadi lebih kinclong, glowing, dan bekas-bekas yang ada luka itu memudar. Ya, ini adalah body lotion dan body serum. Nah, ini dia nih, dapat loh ini loh. Jadi dari Presley Skin body serumnya. Ya, kita tetesin aja guys, habis mandi pagi dan mandi sore tuh. Oke. Langsung masukin aja Mam ya. Masuk. Cus. Yang mau langsung ambil, kita nggak banyak-banyak waktunya. Dan ini ada paket khusus ya, paket khusus buat kalian. Bisa dapetin tuh guys. Dicampur aja begini ya sayang. Lihat kalau udah dicampur begini, kamu tinggal pakai di seluruh bagian kulit badan. Selangkangan hitam, bokongnya kamu juga warnanya mungkin nggak bagus ya, warnanya belang-belang gitu ya. Tuh, buat di tangan, di kaki, di paha, di tumit, di sikut nih, sikut kasar, lutut kasar, mata kaki kasar. Kalau kamu suka sholat itu kan biasanya cowok-cowok mata kakinya kan agak warnanya tuh gelap ya guys, karena kan kegesek terus kan, duduk gitu kan. Nah, itu bisa kamu juga langsung aja kasih tuh suami kamu. Suka nggak dia wanginya kira-kira? Pasti suka, karena ini wanginya green tea. Enak banget guys. Enak. Cowok bisa pakai, anak-anak juga bisa 8 tahun ke atas. 8 tahun ke atas. Coba ada bahan aktif apa Kanya yang Mamski share kemarin? Oh, yang Bahan aktifnya. Jadi ini ada bahan aktifnya ya guys. Terdiri dari niacinamide, itu bahan aktifnya ya. Langsung meresap ke kulit, lihat tuh. Ya. Lembut, lembab banget. Terus juga untuk mencerahkan nih guys, ada glutathionnya. Tuh. Bagus banget untuk antioksidan. Terus ada alpha arbutin, vitamin C, olive oil. Ada arbutinnya, vitamin C, olive oil nih, lihat nih. Jadi lembab banget kulitnya ya. Lembab, lembut. Yang tadinya kering kalau digesek itu berbekas putih-putih, pakai ini langsung lembab guys. Enak banget guys. Enak banget. Sumpah. Nih lihat aku pakai di kaki ya. Kamu yang tumitnya kering, pecah-pecah, pakai ini. Baru melahirin, perutnya mungkin bekas garis-garis itu ya, pakai juga nih, lihat nih. Tuh. Enak banget loh ini guys. Kaki yang kering bisa dilembapin lagi guys. Lutut, terus ankle nih di sini nih ya, di tumit. Udah gitu kalau kamu ada pentol-pentol kayak koin warna gelap, pakai ini ya teman-teman ya, supaya warnanya kamu kembali rata lagi sama warnanya nggak belang. Tuh. Iya betul Kakak Yeye, ini untuk body lotion. Hand and body lotion ya, hand and body lotion. Wah Kak Endang, saya sudah coba. Alhamdulillah bekas luka garukan digigit nyamuk mulai pudar. Ih, emang betul. Memang seperti itu, sebagus itu. Aku juga punya luka bekas digigit kutu kucing aku aja tuh udah mulai memudar banget. Ih, tuh kan yang di sini udah mulai memudar nih. Warnanya dari yang hitam pekat
lama-lama jadi coklat muda, terus mulai lebih ke pink, dan buletan hitamnya itu yang tadinya besar banget, dia mengecil, say. Mengecil. Ih, bagus banget. Tone up nggak mam katanya? Tone up dong. Dia tone up ya, say. Jadi misalnya kamu udah coklat gitu ya, dia akan menjadi light brown gitu. Terus dia lebih glowing. Aku misalnya kan putih kan orangnya memang. Dari yang putihnya kusem biasa gitu, terus ada bekas-bekas luka yang hitam-hitam, jadi pudar itu warna hitamnya, terus rata, dia merata guys. Dan warna putihnya kulit aku itu jadi lebih glow up. Makanya kan namanya kan ini tuh, whitening body glow up. Ambil ya teman-teman ya, mumpung lagi ada paket yang gratis ini tuh, whitening Chroma Bright. ini Chroma Bright ya, tuh ya, Chroma Bright. Semakin booster untuk mencerahkan kulit ya teman-teman. Juga dapat ini loh, dapat tas pouch kecil ini untuk kamu bisa traveling, bawa aja kemana-mana, udah ringkes banget, satu set seperti ini. Saya udah check out Kak, thank you. Tuh kayak gini ya say. Nah tuh ya kayak gini nih. Cus. Yuk teman-teman. Jadi tadi ya seperti yang Bang Fahmi bilang, kita lanjut lagi tadi ke kasusnya Niki ya. Bang Fahmi, pengacaranya Nikita Mirzani itu bilang kan bahwa dari pihaknya Nikita Mirzani sudah mengajukan ya laporan bahwa barang bukti yang dipakai untuk menjerat Niki itu adalah barang bukti yang ilegal. Apakah usaha dari pihak Nikita Mirzani, yaitu pengacaranya Bang Fahmi ini akan menjadi angin segar buat Nikita Mirzani bisa lepas dari jeratan hukum? Kita lihat aja bagaimana keadilan tuh ditegakkan. Karena kalau pada prinsipnya ya, namanya kita memberikan barang bukti, ada tuh pasalnya bahwa barang bukti yang kita berikan tuh nggak boleh melanggar hukum, jadi harus legal. Nah sementara barang bukti yang sudah diberikan itu adalah rekaman privasi, rekaman yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orangnya diambil diam-diam dan disebarin. Apakah boleh? Tentu kita akan melihat ya ke depannya, ini sangat menarik sekali. Dan Bang Togar juga sudah membicarakan hal ini. Togar Situmorang. Nih lanjut nih ya. Pasal 31 Undang-Undang ITE dilaporkan di mana ada dalam rekaman tersebut ataupun hasil dari rekaman tersebut adalah hasil yang patut diduga adalah hasil yang ilegal sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE. Dilaporkan di mana bang? Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya. Dengan lamanya proses ini diperpanjang terus, abang menduga mungkin ada kesulitan yang dialami oleh penyidik dalam pengumpulan bukti seperti itu, Pak. Tanya ke penyidik kenapa? Saya sih, ya saya bisa jawab, tapi kan saya bukan penyidik. Tanya ke penyidik kenapa dia dalam proses yang seperti ini harus memperpanjang terus 20 hari, diperpanjang 40 hari, diperpanjang 30 hari lagi. Ada apa? Sebetulnya Anda bisa tanya kepada penyidik, jangan tanya kepada saya. Bang, yang kemarin kabar Niki diperiksa untuk kasus yang lain mungkin? Ya, kasus yang lain saya sementara diamanati untuk tidak menjelaskan. Nanti saatnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman yang jelas. Kasus ini adalah terkait dengan persoalan lain, tapi tidak ada kaitannya dengan proses yang ada di Polda Metro. Kaitannya ada di Polres, tapi Niki minta sementara jangan Niki biar saja lah bergulir perkaranya. Nanti di saatnya akan saya sampaikan yang dilaporkan siapa dan prosesnya seperti apa. Pemeriksaan berarti udah selesai kemarin? Tadi Niki udah diperiksa kemarin. Di Polda? Di Polda. Berarti penyidik Polres memeriksa Niki di tahanan Polda? Iya, di narkoba namanya. Lagi yang mau ditanyakan. Untuk Laura sendiri seperti apa? Maksudnya sudah lama juga Niki ditahan? Mas Laura ya kondisinya seperti apa? Dia baik-baik. Dia kan dalam proses melakukan sekolah ya. Kalau bahasanya itu tempat itu adalah sekolah. Jadi pendidikan lah ya. Jadi itu biarlah tempat yang Yuk. ya yang
Udah teman-teman udah ambil yang di etalase? dalam persoalan tersebut, tapi dia dalam keadaan sehat walafiat. Ya teknis dia bisa berkomunikasi dengan Sambil ibunya, itu cek saya nggak tahu. etalasenya ya guys. Yang jelas semua komunikasi dengan anak itu selalu melalui salah satu orang kepercayaan ini. Saya memanggilnya Mbak Ati. Tete Ati lah yang kita manggilnya, bukan Mbak. Tete Ati itulah yang berkomunikasi, itu yang menjadi perpanjangan tangan Kiki untuk menyampaikan apapun komunikasi dengan anaknya pasti melalui Tete Ati. Ini kita sendiri. Dok, di sini fokusnya untuk Wow, gila. Nah, itu tadi untuk kasusnya dari laporan RG kepada polisi untuk NM, dan sedang dilaporkan kembali lagi